Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita bisa kembali beribadah, memuji Tuhan. Mari kita memuji Allah kita yang maha suci, Raja segala Raja. Mari kita memuji Allah yang telah menghimpun kita pada saat ini dan melayakkan kita untuk beribadah kepadanya. Kita nyanyikan bersama-sama dengan bangkit berdiri, suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Tritunggal patut dipuji. Bait yang keempat. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal patut dipuji. Nas pembimbing kita diambil dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Mari kita mengambil waktu teduh. Ibadah ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan buatan tangannya. Salam dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita gerejanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, telah berbulan-bulan kita melewati masa pandemi ini. Namun sampai kapan kita terus dalam hati dan pikiran kita bertanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan terus menguatkan kita dan mengingatkan kita. Mari kita tetap kuatkan hati dan iman kita di dalam Tuhan. Karena kita tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari bersama-sama kita menyanyikan sebuah lagu, Waktu Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi,
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri, dan saat ini kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Mari kita satukan hati, pikiran kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur pada saat ini kami boleh kembali beribadah, dan kami sungguh-sungguh terus ingin berdoa Tuhan, untuk waktu-waktu yang kami jalani di dalam masa pandemi ini. Kami tahu Tuhan ini tidak mudah. Kami juga mendengar kabar bahwa besok hari Senin, bahkan ibu kota kami, Jakarta, juga akan kembali melakukan PSBB secara full, secara ketat. Tuhan, kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, bangsa ini Tuhan, khususnya dalam menghadapi efek-efek dari hal ini yang berkelanjutan, seperti perekonomian bangsa ini Tuhan, yang juga terus semakin terancam. Tuhan, kami butuh hikmat dan bijaksana Tuhan, menaungi setiap pemerintah kami, baik pemerintah daerah hingga pusat, sehingga boleh bekerja sama memikirkan yang terbaik. Dan adapun kami Tuhan, anak-anak Tuhan, kiranya terus boleh tetap beriman kepada Tuhan, dan kami boleh menerima pimpinan pertolongan dari Tuhan, dan kami boleh melihat betapa nyatanya Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami yang tidak mudah di masa pandemi ini. Tuhan, kami memanjatkan doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
Mari bersama-sama kita dengan posisi berdiri, kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita menaikkan pujian hormat diberi. Mari kita sama-sama membaca bacaan bertanggapan kita. Setia melayani Tuhan, KPPK 52, halaman 739. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi sesuatu padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa ternyata dapat dipercayai. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan hatimu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jemaat dipersilakan duduk. Pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita juga bersyukur kita masih terus memiliki kesempatan untuk memberikan persembahan kita sebagai simbol dari rasa syukur kita. Dan kita terus belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk bukan hanya memberi persembahan yang simbolis ini, tapi juga memberikan hidup kita sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu dari KPPK 342, Beri Terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu, rendah atau tinggi Dia melihat, kerja semampumu, tak menuntut, tak perlu dipuji.
Dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski engkau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski engkau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa persembahan. Tuhan, kami menyerahkan simbol rasa syukur kami ini, persembahan kami ini kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami sungguh ingin belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati setiap tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi gereja Tuhan, dan bagi pekerjaan Tuhan. Dan terus Tuhan, kami ingin belajar, kiranya Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, sehingga melalui hidup kami Tuhan, dalam segala keterbatasan kami, bahkan dalam kekurangan kami tetap belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Neti Novatios. Dan tema kita pada hari ini adalah hati yang benar dalam melayani. Mari kita terus belajar juga untuk bisa melayani, mengasihi sesama kita, melayani Tuhan dan melayani gereja Tuhan. Sama-sama kita akan menyanyikan lagu Mengasihi, Melayani Lebih Sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena pada saat ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama, meskipun itu hanya melalui virtual. Tetapi saya percaya kita akan diberkati oleh ibadah kita pada hari ini. Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman. Kita mohon Tuhan menuntun kita supaya kita dapat memahami kebenaran firman yang dinyatakan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memperkenankan kami untuk tetap setia beribadah kepada Engkau.
Dan biarlah Engkau tolongkan setiap kami dalam segala kelemahan, kekurangan, dan ketidakmampuan kami. Engkau sendiri hadir dan memberikan kami hikmat untuk mengetahui akan kasih sayang Tuhan dalam diri kami, walaupun di dalam situasi sulit ini. Dan kebenaran-kebenaran Tuhan yang menguatkan kami, dan juga firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus berbicara kepada setiap kami dan kembali memperbaharui komitmen kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang kami mohon kiranya Engkau menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan dari surat Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-3 hingga ayat yang ke-8. Roma pasal 12, ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-8 saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca bagian-bagian daripada firman Tuhan ini, serta merenungkannya dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita bergereja, di antara kita tentu banyak yang terlibat di dalam pelayanan. Nah, saudara, apakah pelayanan itu dan bagaimana seharusnya kita di dalam melayani Tuhan? Nah, saudara, di dalam kita membaca akan kitab yang baru saja kita baca, yaitu di dalam surat Roma, di dalam ayat yang ke-12, di dalam pasal yang ke-12, ayat yang pertama, ya saudara, saya mengajak kita untuk melihat kembali di dalam bagian ayat yang pertama. Ini mungkin bisa menolong kita untuk bisa melandasi diri kita di dalam melayani di gereja. Saudara, di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Nah, saudara, ini Paulus menuliskan bagian ini dengan mengatakan apa? Demi kemurahan Allah. Jadi di sini ini adalah suatu landasan yang sangat penting bagi setiap kita, saudara, sebagai orang Kristen. Kemudian di bagian ayat yang ketiga, kembali Rasul Paulus mengatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku.
Jadi di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus di dalam melayani, saudara, di dalam melayani, dia mendasarkan semuanya itu dari kasih karunia Allah, kemurahan Allah, saudara. Saudara, di dalam kita juga menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah diangkat oleh Tuhan dari kubangan lumpur dan dibersihkan oleh darahnya, disucikan, dikuduskan. Dan sebagai orang-orang yang sudah dilahirbarukan oleh Tuhan, seharusnya lah kita sebagai anak-anak Tuhan itu melakukan sesuatu untuk Tuhan, bukan? Saudara, di dalam kita melakukan sesuatu, itulah kita melayani Dia. Saudara, di dalam kita melayani Dia, ternyata ada orang-orang yang melayani Tuhan dengan motivasi yang keliru, dengan hati yang tidak benar. Saudara, apakah ciri-ciri orang yang seperti ini, saudara? Saudara, kita sering menjumpai orang-orang di dalam gedung gereja ataupun di dalam pelayanan gereja, saudara. Ada orang-orang yang tertentu yang ingin sekali menunjukkan kekuasaannya, ya saudara. Segala sesuatu diperintahkan dan semua orang harus mendengarkannya. Kadang juga ada orang-orang yang mencari nama, mencari pujian. Inilah namanya pelayanan-pelayanan yang diikuti dengan hati yang dan motivasi yang tidak benar, saudara. Karena apa, saudara? Karena Tuhan sudah mengajar dan menebus kita untuk menjadi orang-orang yang dikuduskan dan kita diperkenankan Tuhan. Ya saudara, dan dikatakan di situ di bagian-bagian pertama, di pasal yang 12 ini dikatakan, karena kemurahan Allah, Paulus menasihatkan supaya kita itu mempersembahkan tubuh kita sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan kemudian di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi saudara, ketika saudara sudah ditebus, saudara sudah diselamatkan, kita semua sudah menjadi anak-anak Tuhan, saudara, dicangkokkan di dalam pasal yang 11, dikatakan dicangkokkan ke dalam tumbuhan yang tumbuh dan akar yang benar, saudara. Seharusnya lah kita itu benar-benar hidup di dalam kekudusan itu, kebenaran itu, saudara. Nah, saudara, ketika kita berada di dalam posisi ini, seharusnya lah kita mengingat kembali bahwa kita melayani Tuhan bukan untuk kepentingan diri. Kita melayani Tuhan bukan mencari nama. Kita melayani Tuhan bukan untuk mencari pujian. Tetapi kita melayani Tuhan karena kita sudah ditebus, karena kita sudah diselamatkan, dan karena kita sudah dilahirbarukan. Saudara, namun terkadang kita melihat di dalam bacaan kita, di situ dikatakan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Paulus mengatakan demikian, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, saudara, apa arti dari bagian ini, saudara? Saudara, saya melihat ya, Paulus sungguh-sungguh sadar
dasar dari dia melayani karena kasih karunia Allah. Karena itulah dia tidak menyombongkan dirinya. Karena dia tahu segala sesuatunya hanya berasal dari Allah. Demikian juga dengan kita. Janganlah sampai kita meninggikan diri, ya saudara. Kalau kita mau melihat dengan jelas di dalam interlinear Yunani, di situ mengatakan dalam bahasa Yunani, janganlah menganggap diri tinggi melebihi apa yang patut dipikirkan, tetapi berpikir dengan pikiran sehat, saudara. Dan berdasarkan dari terjemahan dari New Living Translation, di situ memiliki suatu pengertian, dikatakan nilailah diri kita masing-masing dengan bijaksana. Ini berlawanan dengan kesombongan, saudara. Dalam artian bijaksana, sehingga nilai diri kita itu berdasarkan kerendahan hati. Jadi bukan kesombongan. Dan bukankah ini berulang-ulang Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma bahwa sebaiknya kita jangan meninggikan diri. Di dalam pasal 11 ayatnya di situ pun dikatakan, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi artinya di sini Rasul Paulus kembali mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya. Ingatlah, jangan sampai menganggap diri kita lebih dari orang lain. Jangan sampai menganggap diri kita itu lebih tinggi, bahkan lebih pandai, saudara. Tapi ingatlah bahwa kita ini ada dan kemampuan, kepintaran, keterampilan kita semua itu berasal dari kasih karunia Allah. Oleh sebab itu dia menulis di dalam ayat yang terakhir pasal 11, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi di dalam mendasari kita melayani, itu adalah kasih karunia Allah. Dan segala sesuatu yang kita lakukan, bukan lagi untuk diri kita, bukan lagi mencari nama, bukan lagi mencari pujian. Tetapi itu semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Allah. Saudara, ini prinsip yang pertama, yaitu bagaimana supaya kita memiliki hati yang benar dalam melayani. Prinsip yang kedua. Kemudian di situ dikatakan di bagian keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, saudara, di sini Paulus mengingatkan bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja yang sudah ditebus, yang sudah dipersatukan, yang dianugerahkan berbagai-bagai macam karunia, saudara. Paulus mengingatkan bahwa kita adalah satu tubuh. Saudara tahu satu tubuh itu bagaimana, saudara? Saudara, hari ini saya berbicara kepada saudara. Saya berbicara di depan mimbar ini. Saya menggunakan mulut saya untuk berbicara. Tetapi ketika saya berbicara, itu bukan hanya mulut, saudara. Tetapi ada anggota-anggota yang lain untuk menopang saya sehingga saya dapat berbicara kepada saudara. Saya punya kaki, saya punya tangan, saya punya mata, saya punya mulut,
saya punya kerongkongan yang mengeluarkan suara. Dan saya punya perut yang juga membantu mengeluarkan suara itu. Saya punya paru-paru. Dan itu semuanya bekerja dengan baik untuk mendukung saya menyampaikan akan berita ini kepada saudara. Jadi tidak ada satu yang hanya dapat istilahnya single di dalam pelayanan. Tetapi kita semua harus bekerja sama di dalam melayani. Tidak sebaiknya tidak tangan mengatakan, oh saya lebih penting daripada kaki. Tanpa saya mulut nggak bisa makan, ya. Mungkin kaki juga saya lebih penting daripada tangan, ya. Tidak ada yang seperti itu, tetapi semuanya menjadi suatu kesatuan yang bekerja sama. Ketika saya lapar, tangan saya mengambil makanan untuk memasukkan ke dalam mulut. Gigi saya mengunyahnya sampai halus, kemudian ditelan sampai ke perut. Dan juga akhirnya anus pun bekerja di situ untuk melakukan pembuangan, saudara. Jadi di sini Paulus menginginkan jemaat Roma itu punya kerjasama. Meskipun mereka berbeda-beda. Seperti kita pun punya fungsi yang berbeda-beda di dalam suatu gereja. Tetapi kita harus bekerja sama. Karena kita adalah satu tubuh. Ketika satu anggota daripada tubuh kita terluka, semua akan merasakannya. Mata mengeluarkan air mata. Suara mengeluarkan kata aduh sakit. Kemudian tangan pun mengelus, mengambil obat untuk bisa membantu kesembuhannya. Nah, saudara, disinilah Rasul Paulus ingin di dalam sebuah komunitas gereja itu harus di dalamnya yang sudah disadarkan bahwa kita ini adalah tebusan. Orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dilahirbarukan, bekerja sama dan saling mendukung, saling menolong, saling menopang demi untuk pekerjaan kemuliaan Allah. Inilah yang dimaksud oleh Paulus. Jadi oleh sebab itu dia mengatakan bukan dari hasil pelayanan kita, tetapi dari sikap hati kita. Bagaimana kita memiliki hati yang benar di dalam melayani. Hati yang benar itu hati yang bagaimana? Hati yang dipenuhi oleh kerendahan hati. Yang menyadari betul bahwa kita bisa melayani itu hanya karena anugerah Tuhan. Ketika kita melayani, kita menemui orang-orang yang berbeda dengan kita. Mempunyai fungsi yang berbeda. Tetapi mari kita saling menopang, saling mendukung, saling membantu satu dengan yang lain. Demi mewujudkan akan suatu kemuliaan yang dikembalikan kepada Allah. Karena segala sesuatunya berasal daripada Dia. Dan untuk Dia, oleh Dia, dan pun untuk Dia. Saudara, di dalam pelayanan tentu kita mengalami banyak sekali pergumulan-pergumulan. Banyak sekali kesulitan-kesulitan. Tetapi kita dapat menghadapinya ketika kita sebagai anggota tubuh boleh saling mendukung, saling membantu, saling menopang, dan saling membangun satu dengan yang lain. Sehingga semua beban-beban itu akan menjadi ringan. Karena apa? Karena kita melakukannya bersama-sama. Saudara, di dalam kita menghadapi situasi sulit pun, sebaiknya lah kita dapat bekerja bersama-sama. Dan dengan demikian, maka kita akan memiliki hati yang ikhlas. Kita akan rajin mengerjakannya. Dan kita akan mengalami sukacita di dalam kita berbagi satu dengan yang lain. Karena apa? Karena kita sadar betul bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita ada, kita diselamatkan, kita dapat melayani. Dan kita dipercaya untuk bisa melayani. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan kerendahan hati inilah yang menopang kita untuk bisa bekerja sama
satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh. Saudara, pada suatu waktu saya pernah bertemu dengan seorang dokter. Saya berbicara menyangkut seorang jemaat yang pernah mengalami lumpuh pada batang otak, saudara. Ketika saya berbicara kepada seorang dokter, dokter ini mengatakan, ketika orang itu sudah lumpuh batang otaknya, maka dia sebenarnya sudah dianggap mati. Karena apa, saudara? Karena otak tidak bekerja lagi. Memang dia masih bernafas, semua seolah-olah dia masih hidup. Dia berbaring, tidak membuka mata, dan itu dibantu dengan segala peralatan. Tetapi ketika peralatan itu dilepas, maka dia pun akan pergi dengan sendirinya. Saudara, jadi segala apa yang kita lakukan ini itu berpusat pada otak. Kemudian di dalam surat Paulus itu mengatakan Tuhan Yesus sebagai kepala dari tubuh. Jadi sentralisasi pelayanan kita, sentralisasi penggerak kita itu adalah Kristus. Nah, ketika kita melakukan tangan melakukan fungsinya, kaki melakukan fungsinya, lidah melakukan fungsinya, itu semua berasal dari satu perintah, yaitu otak, saudara. Kepala. Jadi oleh sebab itu sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita melakukan pelayanan itu berdasarkan perintah daripada Kristus. Perintah daripada Tuhan. Jadi bukan kemauan kita sendiri. Tapi itu semua dilakukan karena Tuhan yang menghendakinya. Tuhan yang menginginkannya sehingga kita melakukannya. Dan ketika kita mengikuti irama daripada kehendak Tuhan itu, maka kita akan memiliki hati yang sukacita di dalam melayani. Kita akan rajin melakukannya, melakukan pelayanan yang dipercayakan buat kita. Dan kita akan memiliki keikhlasan di dalam melakukannya. Karena apa? Karena segala sesuatunya adalah berasal daripada Tuhan. Dan itu untuk kemuliaan. Bukan kemuliaan kita, tapi kemuliaan Tuhan. Saudara, inilah hati yang benar di dalam melayani. Jadi bukan untuk mencari kepentingan diri, bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari pujian buat diri kita. Tetapi segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah. Karena dialah yang patut ditinggikan. Dan segala sesuatu harus kembali kepada Dia. Saudara, inilah pelayanan yang dikehendaki Allah. Adakah hati saudara tergerak untuk melayani dengan benar? Memiliki hati yang seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya ini. Kerendahan hati dan juga kemurnian, ketulusan, keikhlasan, rajin dan sukacita itu ada di dalam pelayanan kita, saudara. Saudara, jikalau sampai saat ini saudara masih memikirkan, benarkah saya sudah melayani Tuhan? Ingatlah perkataan dan pesan nasihat dari Rasul Paulus ini, di mana kita harus memiliki komunitas, kita melayani dengan kerendahan hati, dan kita saling bekerja sama, dan juga untuk semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi melayani Dia, dan kita memiliki sikap hati yang benar di dalam melayani, supaya tidak melenceng dan juga tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukankah banyak gereja yang terpecah karena tidak melakukan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini?
karena keegoisan diri, tinggi hati, tidak mau mengalah. Mereka boleh jadi saling gontok-gontokan, saling mempertahankan ego emosi sehingga gereja jadi pecah. Bayangkan tubuh Kristus terpecah, saudara. Hanya karena keegoisan kita. Tetapi mari kita tetap menjaga kesatuan itu. Yaitu satu tubuh, menjalankan apa yang diperintahkan oleh kepala, yaitu otak. Dari segala sesuatunya adalah Kristus yang memberikan perintah. Dan kita melakukannya dengan penuh kesadaran bahwa segala yang kita miliki itu hanya berasal daripada Dia. Biarlah firman Tuhan menolong kita untuk lebih lagi di dalam melayani Dia. Dan kita punya sikap hati yang benar di dalam melakukan pelayanan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan buat firman yang mana kami boleh belajar pada hari ini. Terkadang kami lupa bahwa kami hanya seorang pelayan. Sehingga kami ingin melakukan segala sesuatunya berdasarkan ego kami. Berdasarkan pengandalan diri kami. Kami lupa bahwa itu semua hanya karena kasih karunia dan anugerah yang daripada Engkau yang memberikan kemampuan buat kami untuk bisa melayani Tuhan. Dan seharusnya lah pelayanan itu kami kembalikan demi untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama kami. Terima kasih buat nasihat yang Tuhan berikan buat setiap kami pada hari ini. Mampukan kami untuk terus mengingat ini, sehingga ketika kami melayani, kami memiliki kerendahan hati. Sama seperti Engkau yang telah merendahkan dirimu, bahkan sampai Engkau mati, mengorbankan dirimu demi untuk kami. Biarlah sikap kerendahan hati itu pun hadir dalam diri kami untuk bisa melayani Tuhan dan boleh sungguh-sungguh saling menerima satu dengan yang lain sebagai satu tubuh, saling mendukung, saling menopang, saling membantu di dalam pelayanan ini. Inilah doa kami Tuhan, mohon teguhkan dan ingatkan kami senantiasa akan firman Tuhan ini. Ketika kami mulai lemah, ketika kami mulai jatuh, ingatkanlah kami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih jemaat yang terkasih, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya kita boleh bukan hanya mendengar tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan sehari lepas sehari di dalam seluruh pelayanan kita. Sebelum kita mengakhiri pada ibadah pada pagi hari ini, izinkan saya mewakili panitia pemilihan majelis periode 2020-2022 mengumumkan satu pengumuman. Dengan ini mengumumkan bahwa telah menghubungi para calon majelis untuk kesediaan sebagai calon majelis, maksud saya menghubungi bakal calon majelis untuk kesediaannya menjadi calon majelis untuk pemilihan tahun ini. Tetapi setelah 2 kali dihubungi dan tidak memenuhi kuota pemilihan, maka yang bersedia menjadi calon majelis periode 2020-2022 hanya sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Jamal Utama. Yang kedua, Bapak Dr. Paulus Kurnia. Sesuai dengan jadwal aturan, maka akan diumumkan 2 minggu berturut-turut nama di atas. Jika ada keberatan, bisa menyampaikan kepada Pendeta Immanuel secara tertulis. Dan tanggapan paling lambat diterima panitia pada hari Rabu
tanggal 23 September 2020 pukul 9 malam. Saya ulangi, tanggapan paling lambat diterima panitia pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 9 malam. Dan jika tidak ada keberatan, maka pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2020 pukul 10 pagi pada ibadah kedua dan disiarkan live streaming. Majelis dan hamba Tuhan diharapkan hadir di gereja. Demikian pengumuman dari panitia pemilihan majelis periode 2020-2022. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian doksologi, terima berkat Tuhan, dan kita sambut dengan pujian amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Tritunggal, satu-satunya sumber berkat. Kasih yang besar daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pimpinan dan kasih persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai, Tuhan memberkati. Yesus kekasihku, bukan karena apa yang kau buat, tapi karena oleh anugerah Tuhan kami bersyukur. Perjalanan 97 tahun membuktikan kasih, kuasa, dan penyertaan Tuhan. Hadir bagi GKI Sulawesi Selatan, Jemaat Makassar. Jemaat Kospek Tanjung Bunga mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun GKI Sulawesi Selatan, Jemaat Makassar ke-97 tahun. Kiranya selalu menjadi gereja yang misioner dan menyaksikan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihi.
Shalom, saya Pendeta Yohanes Wawarundeng, mewakili Komisi Misi GKI Sulsel Jemaat Makassar, mengucapkan selamat ulang tahun buat GKI Sulsel Jemaat Makassar yang ke-97. Tuhan telah menyertai 97 tahun lamanya. Saya percaya Tuhan yang sama yang akan menolong, memimpin, menggembalakan akan umatnya untuk tahun-tahun mendatang. Kiranya Tuhan juga yang menolong dan memberkati baik hamba-hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat bergandengan tangan di dalam memajukan akan pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui GKI Sulsel Jemaat Makassar. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Shalom, saya Tesya, mewakili Komisi Pemuda GKI Sulsel Jemaat Makassar, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-97 buat gereja kita GKI Sulsel Jemaat Makassar. Kami dari Komisi Pemuda akan terus mendukung dan mendoakan gereja kita tercinta. Kiranya gereja kita akan terus menjadi gereja yang hidup dan selalu dalam pimpinan kasih Tuhan. Sekian ucapan dari Komisi Pemuda, Tuhan Yesus memberkati.